Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan bismillah hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li shifaa muradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini berbicara tentang Kanjeng Rasul dan setiap orang dari kalangan mereka yang beriman yang mengikuti beliau. Nah, sekarang sampai kepada pembahasan yaitu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi Kanjeng Rasul dan orang-orang yang beriman itu menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang dari para rasul itu dengan nabi dan rasul yang lain. Artinya apa? Mereka itu memberikan kesaksian bahwa sumber dari para rasul itu, sumber dari para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sisi asal usulnya kami tidak membeda-bedakan. Tapi dari sisi keutamaan tentu saja ada nabi yang lebih utama dibandingkan nabi yang lain. Jadi ya, berkaitan dengan asal usulnya kami tidak membeda-bedakan. Bahkan tidak saja di antara para rasul, seluruh makhluk ini kami tidak boleh membeda-bedakan. Seluruh makhluk itu asal usulnya adalah Allah. Seluruh makhluk, termasuk malaikat, anjing, babi dan lain semacamnya, semuanya itu dari Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang asal usul, maka pastikan bahwa tidak ada asal usul selain Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak boleh membenci makhluk lain berdasarkan rupa dan bentuknya. Tidak boleh loh.
berdasarkan rupa dan bentuknya. Seperti yang terjadi di Amerika, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap kulit gelap, kulit hitam. Itu tidak boleh itu. Kenapa? Karena baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam asal usulnya tunggal, Allah Ta'ala. Jadi karena itu kalau kita mau mencap orang lain dengan kebencian, maka ingatlah asal usulnya. Ingatlah asal usulnya. Jadi kita itu ya boleh benci kalau Allah Ta'ala benci sesuatu itu. Misal Allah tidak suka kekufuran. Nah, kita tidak suka dalam rangka ngikuti Allah gitu loh. Dalam rangka ngikuti Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak suka terhadap setan, terhadap iblis. Ya kita tidak suka juga dalam rangka ngikuti Allah, bermakmum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakmum. Sebab walaupun asal usul segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala, tapi juga ada di antara yang berasal usul dari hadiratnya itu Allah juga tidak suka. Ini loh ya, ini kehebatannya, keajaiban Allah Ta'ala itu. Coba kan begini ya, Syekh Khwaja bin Abdullah Al-Ansari itu menyatakan begini, ya Tuhan, kalau engkau menyuruhku untuk bertanding dan memenangkan pertandingan melawan setan, sekarang aku bertanya kepadamu ya Tuhan, siapakah yang senantiasa memberikan gandum, memberikan makan kepada setan sehingga setan-setan itu eksis sampai hari ini? Jadi maksudnya ya Allah, saya diperintahkan untuk menang terhadap setan. Tapi kan sesungguhnya yang menciptakan setan itu memiliki potensi, memiliki energi kan jenengan juga. Apa sesungguhnya maksudnya? Jadi makhluk yang paling menggoda, yang paling membuat siapapun jadi serong dan jadi bengkok, itu tetap asal usulnya dari sana. Jadi ya Allah Ta'ala itu seolah-olah bersembunyi di balik mereka yang lurus dan di balik mereka yang bengkok. Bukankah kalau Allah menghendaki sekejap mata semua yang bengkok itu jadi lurus? Tapi kan Allah tak menghendaki itu. Sehingga kehidupan ini penuh dengan adanya tarik-menarik antara kebaikan dengan keburukan. Antara yang lurus dengan yang serong. Menjadi tarik-menarik terus begitu. Sehingga hidup ini menjadi seperti memiliki energi gitu. Coba andaikan hidup ini homogen, seragam misalnya, kan tidak ada yang seru-seru di dalamnya. Kalau setiap orang tenang, tidak ada orang yang galau. Nah, yang tenang-tenang itu tidak punya gawean untuk memberikan solusi kepada yang galau. Jadi Allah Ta'ala itu seolah-olah berada di balik dua kubu itu. Dan begitu selamanya dari dulu hingga hari ini. Oke ya, la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Nah, kapankah itu diungkapkan? La nufarriqu baina hadim mir rusuli itu diungkapkan adalah setelah ba'da ma dhaharah, setelah menjadi nyata al kullu, apa segalanya itu minhu, ialah dari Allah Subhanahu wa taala, wa raja'a, dan kembali al kull ilaihi, kepada Allah. Jadi ya, kita belajar memiliki penglihatan yang seksama bahwa segala sesuatu itu bermunculan dari Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya. Jadi sebisa mungkin ini jangan hanya berhenti di kalimat, di ungkapan, tapi betul-betul kita rasakan, kita alami, kita saksikan itulah. Bahwa segala-galanya yang bergemur dalam kehidupan ini asal usulnya adalah Allah. Nanti kembalinya kepada Allah. Innal amra kullahu minhu wa ilaih. Jadi apakah makhluk-makhluk itu terpuji atau makhluk-makhluk itu bangsat, buruk, tetap kembalinya kepada Allah. Itulah sebabnya ya, ketika kita menyaksikan yang baik-baik, konotasinya Allah, jelas. Tapi bagaimana ketika kita menyaksikan yang buruk-buruk, perilaku yang tidak bermoral dan lain semacamnya, tetap harus menyaksikan Allah. Kenapa? Yang buruk-buruk itu siapa lagi yang akan menangani kecuali Allah pula. Nah,
Kalau segala sesuatu itu ditangani oleh Allah, bukankah segala sesuatu itu wajib kita asosiasikan kepada Allah? Oh, misalnya kembali ke neraka, neraka itu juga nerakanya Allah. Kalau kembali ke surga itu surganya Allah. Jadi ada sebuah kisah ya. Sebuah kisah di dalam kitab Nafahat itu. Ada seorang sufi yang tekun sekali beribadah. Tekun. Tapi ada malaikat yang menyaksikan catatan takdir si sufi itu akan masuk neraka. Menyaksikannya di mana? Di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud. Kemudian si malaikat ini mendatangi sang sufi. Kok terlalu tekun kamu beribadah? Wong takdirmu neraka kok. Lah tahu dari mana? Aku baru saja di Lauh Mahfud tahu bahwa capmu itu cap neraka kok. Kok terlalu mempeng beribadah? Nah, begini saja malaikat katanya kan. Tugas saya itu adalah beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Adapun kelak aku kembali kepada surga atau neraka, itu sudah bukan urusanku. Jadi aku enggak mungkin ngurusi apapun yang bukan urusanku. Itu urusan Tuhanku. Jadi, mbok kamu datang berkali-kali bilang bahwa takdirku neraka, itu tidak akan mengurangi sembah sujudku kepada hadiratnya. Nah, ternyata apa? Allah menyaksikan peristiwa dialog antara malaikat dengan sang sufi ini, lantas Allah menggunakan haknya. Apa haknya? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Ta'ala itu merubah apapun yang dikehendaki, termasuk semula catatannya berada di neraka, dirubah, pindah ke surga, jadi dong. Kan gitu. Jadi karena itu, kalau ada paranormal yang bilang kepada kita bahwa capmu itu, takdirmu itu neraka, enggak usah risau karena itu. Wong yang berhak untuk merubah apapun itu Allah Ta'ala. Allah itu berkuasa untuk merubah takdirnya sendiri. Berkuasa. Dan itu banyak terjadi di kalangan para sufi ya. Contohnya lagi begini. Ayah dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang wali agung yang dengan sangat mudah ngecek isinya Lauh Mahfud. Sangat mudah. Dicek gitu. Saya tak cari dulu gitu. Dicek. Nah, ayahnya Ibn Arabi itu tanya kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, tolong dong dicek, apakah saya masih punya jatah anak laki-laki? Sebentar, saya terbang dulu ke Lauh Mahfud. Tapi tidak secara fisik, beliau tetap ada di depannya ayah Ibn Arabi itu. Sebentar kemudian, bilang kemudian, tidak ada, kau tidak punya jatah anak laki-laki. Tapi tenang ya, tenang. Tenang gimana sih? Tenang. Coba lekatkan punggungmu ke punggungku. Jadi adu-adu punggung itu ya. Kayak saya menghadap ke timur, terus beliaunya menghadap ke barat gitu. Saya masih punya jatah anak laki-laki, saya pindahkan, saya transfer untuk menjadi jatahmu. Sudah katanya. Jadi dengan semudah itu, kemudian bapaknya Ibn Arabi itu punya takdir memiliki anak laki-laki. Maka lahirlah Ibn Arabi yang sangat dahsyat itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang sekelas Sultanul Aulia itu dikasih kuasa, diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk merubah takdir sesuai yang dikehendaki oleh hadiratnya. Terus, contoh berikutnya ya. Ketika Maulana Rumi itu masih kanak-kanak sekitar umur 6 atau 7 tahun, dibawa sama bapaknya untuk sowan seorang wali bernama Syekh Fariduddin Al-Attar. Bapaknya Maulana Rumi itu namanya Bahauddin Walad. Dibawa, Cung, ikut Cung. Kemana Pak? Yang penting ikut. Dibawa, kemudian dibawa sowan kepada seorang sufi yang umurnya sudah 110 tahun di waktu itu. Sufi yang betul-betul matang rohaninya.
yang kata-katanya bisa menjadi kenyataan. Ketika sampai di rumahnya Syekh Fariduddin Attar, beliau itu mengelus-ngelus kepala Maulana Rumi yang masih kecil itu. Bilang kepada si Bahuddin Walad, anakmu ini, katanya sambil memegang kepalanya, anakmu ini kelak namanya akan harum, akan tersohor baik di barat maupun di timur. Nah, kemudian sejarah membuktikan Maulana Rumi itu betul-betul terkenal baik di kawasan Eropa, di barat sana maupun di timur, di kawasan Asia, sangat terkenal. Dan sampai sekarang karya-karya beliau itu dikaji di berbagai perguruan tinggi, dikaji di majelis-majelis, di mana-mana dikaji. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Syekh Fariduddin Attar itu menyatakan anakmu kelak ini akan menjadi termasyhur baik di barat maupun di timur, itu Syekh Fariduddin Attar itu meramal masa depannya Maulana Rumi, kata seorang sufi. Tapi kata sufi yang lain tidak. Oh, itu tidak meramal. Beliau itu sedang merubah nasib seseorang. Pegang ya. Artinya apa? Berkat adanya kesaktian tangan dari Syekh Fariduddin Attar itu betul-betul menjadi gemilang nasibnya Maulana Rumi ini. Itulah pentingnya kita itu memiliki pertautan dengan orang-orang suci, dengan orang-orang ilahi. Sebab apa? Ketika Allah Ta'ala menyaksikan hati kekasihnya dari kalangan para wali itu, dan di hati para wali itu ada nama kita, maka kita akan berubah menjadi orang-orang yang suci pula, yang diberkati pula. Itulah pentingnya kita menitipkan nama kepada orang-orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala. Titipkan nama. Sebab kalau sampai nama kita berada di hati seorang wali dan Allah Ta'ala menyaksikan hati itu ada nama kita, beruntung kita. Beruntung kita. Itulah sebabnya ketika kita sholawatan, ketika kita burdahan itu, diam-diam di dalam hati kita berharap kepada Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul, tolong akui kami sebagai umatmu. Ketika diakui oleh beliau, beres. Diakui beliau itu, ini umatku, ini yang setia bersalawat kepadaku, ini umatku, beres gitu loh. Jadi kalau kita berjerih payah sendiri memperjuangkan nasib kita, boleh jadi umur kita habis dan belum bisa diperbaiki nasib kita itu. Ini pentingnya kita memiliki pertautan dengan orang-orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah jelas bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah Ta'ala dan kembali kepada hadirnya, maka dengan hakul yakin mereka mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Semuanya berasal usul dari hadiratnya. Semuanya adalah lampu-lampu yang diutus hadiratnya untuk mencahayai kehidupan umat manusia. Kan lampu-lampu itu. Lampu. Wa ba'dama amanu billahi wa ihatatihi qalu tau'an sami'na wa sam'an ata'na. Wa ba'dama amanu, dan setelah beriman itu mereka billahi kepada Allah, wa ihatatihi dan meliputinya Allah. Oke ya. Beriman ini ada satu, beriman secara ilmu atau secara konsep. Contohnya apa? Contohnya orang itu menyatakan bahwa yang menciptakan segala-galanya itu Allah, tapi belum sampai merasakan bahwa yang menciptakan segala-galanya itu Allah. Itu beriman dengan kata-kata. Ada yang jauh lebih tinggi, yaitu beriman dengan iman syuhudi, dengan menyaksikan Allah Ta'ala itu sendiri. Karena sesungguhnya dipandang dengan basirah, dengan mata batin, Allah itu sebenarnya lebih konkret dibandingkan makhluk-makhluknya. Jadi karena itu kalau para sufi menyebut bahwa yang abstrak itu makhluk, yang konkret itu Allah. Yang konkret itu Allah. Nah,
Kalau orang-orang awam menyatakan bahwa bukti adanya Allah adalah adanya alam, jadi menyaksikan alam kemudian menarik kesimpulan alam ini enggak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Maka pastilah yang menciptakan itu apa yang disebut sebagai Tuhan, gitulah. Tapi bagi para sufi itu terbalik. Terbalik. Bukan alam yang menunjukkan adanya Allah, tapi adanya Allah yang menunjukkan adanya alam. Ini bukan hanya kalimat dibolak-balik loh ya. Artinya apa? Seorang sufi itu menyaksikan bahwa Allah itulah yang menunjukkan adanya alam. Artinya apa? Keberadaan alam itu merupakan cipratan dari wujudullah, dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ini bisa kita resapi, bisa kita rasakan, betapa sangat nikmat kita bersembah sujud kepada hadiratnya. Tapi ketika hanya sampai di kata-kata, di ungkapan-ungkapan, di konsep-konsep, maka menyembah Allah itu hanya dengan rasa yang hambar. Hambar. Tiba-tiba sudah 4 rakaat sholat isya-nya. Jadi nggak ada kenikmatan dalam proses-proses takbir, terus rukuk, sujud itu nggak ada kenikmatan sama sekali. Nah itu berarti apa? Itu hanya berhenti di konsep, belum mengalami apa yang disebut sebagai hakikat sholat, belum mengalami. Nah karena itu kemudian tugas kita adalah bagaimana memberikan makna rohani kepada ibadah yang kita kerjakan, sehingga kita betul-betul merasa berjumpa dengan Allah Ta'ala ketika mengerjakan ibadah itu. Kalau Allah Ta'ala masih gaib di pandangan diri kita, berarti masih di konsep itu. Di konsep. Nah, kalau ilmu kita masih konsep, itu sama dengan tongkat di tangan orang buta. Jadi masih tersaruk-saruk ke sini, ternyata kena dinding, bentar. Ya. Jadi, 1000 dalil, kata Maulana Rumi, yang dikuasai oleh seseorang tanpa orang itu mengalami sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 dalil itu adalah ibarat tongkat di tangan orang buta. Jadi kita itu secara lahiriah melek. Karena itu tuntutan bagi kita adalah bagaimana kita melek secara rohani sehingga kita menyaksikan Allah cetha welo-welo. Nyata sekali. Dan karena itu kemudian ketika kita bermunajat kepada yang maha konkret itu loh. Ketika kita menyembah, tidak menyembah sesuatu yang abstrak, yang gaib, tapi menyembah Tuhan yang maha nyata. Nah itu yang harus kita perjuangkan lewat riyadhah, lewat latihan rohani. Terus wa ihatatihi. Kalau kita memiliki keimanan dengan iman syuhudi, dengan iman kesaksian seperti itu, maka jelas kita merasakan bahwa segala sesuatu itu diliputi oleh Allah Ta'ala. Diliputi, tidak ada apapun yang tidak terjangkau oleh hadiratnya itu. Tidak ada yang tidak terjangkau. Semuanya terjangkau. Kita datang ke tepi pantai, menyaksikan ombak berdebur-debur. Kita katakan, kalau Allah menghendakimu itu jinak, kau jinak seketika itu juga. Jadi ya gitu. Nah kalau sudah seperti itu, maka yang ditakuti, yang digentarkan itu cuma satu, Allah yang digentarkan, yang ditakuti. Selain kepada hadirnya sama sekali tidak. Kenapa? Di saat itu kita menyaksikan apapun dari kalangan makhluk itu tidak ada yang memiliki kekuatan untuk memberikan bahaya setitik debu pun. Dan makhluk apapun itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat setitik debu pun kalau tidak karena keterlibatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gini ya. Karena itu kalau kita makan itu coba ya atau minum ya. Diresapi kemudian kita katakan, ya Allah, ini sesungguhnya tidak otomatis mengenyangkanku kalau kau tidak menghendaki aku kenyang. Gitu loh. Jadi beri ruang keterlibatan Allah di dalam aktivitas kita itu loh. Beri ruang. Misalnya ketika minum, ya Allah ini tidak otomatis bisa menghilangkan dahagaku kalau engkau tidak terlibat, tidak berkehendak untuk menghilangkan dahagaku. Nah, jadi membuat Allah Ta'ala itu terlibat dalam aktivitas-aktivitas kita.
termasuk begini, ya Allah, andaikan engkau tidak meminjamkan penglihatanmu kepadaku, maka tak mungkin aku bisa menyaksikan, melihat apa saja. Tak mungkin itu. Andaikan engkau tidak meminjamkan wujudmu kepadaku, sungguh aku tidak akan pernah mengalami wujud. Nah, adanya pengakuan-pengakuan seperti itu yang berasal dari pengalaman, itu menunjukkan bahwa orang itu betul-betul sudah merasakan Allah. Tapi merasa jauh, merasakan bahwa Allah Ta'ala itu gaib abstrak, itu menunjukkan bahwa orang itu belum mengalami Allah. Itulah bedanya antara tahu Allah dan mengalami Allah. Antara tahu membaca bismillah dengan mengalami bismillah, jauh bedanya. Jadi adanya berbagai macam ibadah yang dibebankan kepada diri kita, kita usahakan untuk bisa mengalami, sehingga ibadah-ibadah itu menjadi jendela tempat perjumpaan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami menyimak ya Allah dan kami tunduk patuh ya Allah. Itu loh. Jadi betul-betul merasakan kebenaran-kebenaran itu menghablur dari arah Allah Ta'ala, betul-betul menikmati adanya kepatuhan itu. Jadi kepatuhan itu nikmat. Tapi bagi orang-orang yang masih digebuk oleh nafsunya sendiri, justru adanya pengingkaran terhadap kepatuhan itu nikmat. Wah, enak sekali ini, nggak Jumatan tidur ini. Nah, gitu ya. Ya, itu bukan enak itu. Enak versi nafsu ya oke, gitu kan. Enak versi nafsu oke. Tapi itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya, sebab kenikmatan yang sesungguhnya itu berada dalam ketaatan. Jadi kalau kita taat misalnya, menikmati ketaatan itu tandanya kita oleh Allah Ta'ala sudah dikasih pengalaman mencicipi hakikat. Ya, hakikat itu ya. Jadi kan ada 4 komponen ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ya. Kalau syariat itu gampangnya apa? Rambu-rambu. Syariat itu. Rambu-rambu. Misalnya kalau di Indonesia itu berjalan sebelah kiri. Nah, tahu bahwa berjalan sebelah kiri itulah yang benar, itu berarti mengetahui syariat. Nanti menerapkan di jalan lewat sebelah kiri, itu berarti menempuh tarekat. Ada bangjo, terus lampu merah berhenti, itu berarti bertarekat. Nah, kalau sampai nikmat menjalankan tarekat itu, sampai senang ngikuti kepatuhan-kepatuhan itu hakikat sudah. Jadi kalau besok kita sholat subuh dan nikmat untuk pertama kalinya, nah itu berarti sudah dikasih hakikat oleh Allah Ta'ala. Wah, ini kok tinggalin nikmat sekali sholat subuh ini. Nikmat sekali. Karena itu kemudian setelah sholat subuh senyum. Ditanyakan temannya, ada apa? Rahasia. Senyum. Oh, berarti sudah dikasih hakikat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya definisinya. Tinggal kita praktekkan dengan kesungguhan, dengan penuh ketulusan, sehingga adanya ibadah-ibadah, adanya kebaikan-kebaikan itu kita laksanakan dengan penuh kenikmatan. Terus ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu sudah mengenal kita bahwa sumber kenikmatan itu adalah Allah. Sehingga kita katakan, ya Allah, sesungguhnya bukan kehusukanku ini yang mengantarkanku kepada kenikmatan bersembah sujud kepadamu, tapi keterlibatanmu di dalam sholatku kepadamu. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak terlibat, gak mungkin ada orang bisa menikmati sholat. Kalau Allah Ta'ala tidak terlibat, gak mungkin ada orang bisa menikmati tawaf putar-putar Ka'bah itu, gak mungkin. Kalau Allah Ta'ala tidak terlibat, gak mungkin orang bisa menikmati doa kepada hadiratnya. Para sufi itu berdoa lama-lama kepada Allah Ta'ala itu bukan karena memikirkan apa yang diminta dalam doa kok. Kenapa kok lama-lama? Karena senang berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Yang kau minta, ya nggak penting itu yang aku minta itu apa. Ya. Beda kan kalau kita? Kalau kita yang terpenting yang diminta itu. Kalau dirasa tidak penting, maka segera dipercepat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ata'na patuh kami bijami'i ma dengan segala sesuatu jauh yang datang itu para rasul bihi dengan itu ma idzil kullu min indika karena sungguhnya segala sesuatu min indika ialah datang dari sisimu ya Allah. Narju berharap kami ghufranaka terhadap ampunanmu Rabbana wahai Tuhan kami. Artinya apa? Ya man wahai Tuhan Rabba yang telah mendidik Tuhanlah kepada kita bimala bisil imkan dengan berbagai macam pakaian kemungkinan. Jadi ya malabisil imkan itu ya adalah berbagai macam kondisi yang dimungkinkan untuk dikenakan oleh diri kita, untuk dialami oleh diri kita. Jadi Allah Ta'ala itu mendidik dengan segala sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Jadi adanya peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang kita jumpai, itu sesungguhnya adalah cara Allah Ta'ala mendidik kita loh. Kita misalnya ya dikasih keberuntungan materi itu. Allah mendidik kita dengan keberuntungan itu. Atau Allah Ta'ala memberikan kepada kita rugi. Ya. Itu Allah Ta'ala mendidik kita dengan pengalaman rugi itu. Jadi Allah mendidik dengan kedua tangannya. Artinya apa? Mendidik dengan berbagai macam kelezatan, juga mendidik dengan berbagai macam kegetiran. Jadi karena itu kalau kita dalam sekian lama kok rezeki itu pas-pasan itu ya. Langsung katakan, ya Allah, dengan cara inikah Engkau akan mendidikku sedemikian lama? Jadi itu untung itu dididik. Allah Ta'ala turun tangan langsung melalui berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan. Bahkan sehat dan sakit itu adalah cara Allah Ta'ala mendidik diri kita. Mendidik diri kita. Apakah penting pendidikan penderitaan itu? Oh, sangat penting. Kalau orang tidak dikasih penderitaan, hidupnya akan manja. Dan kalau manja, kena sentil sedikit, ngambeknya sedemikian lama. Kenapa? Karena terbiasa manja. Ya, seperti seorang raja bernama Dagnios ya. Dagnios ini seorang raja di zamannya Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu berada di zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, si Dagnios ini ya dikasih umur panjang ratusan tahun. Dan selama itu pula nggak pernah pusing. Enggak pernah ingus, enggak pernah demam, enggak pernah apapun itu loh. Kemudian dia tanya kepada penggawa-penggawanya itu, apakah kalian pernah menyaksikan aku batuk-batuk? Oh tidak Tuhan. Apakah kalian pernah menyaksikan aku masuk angin? Tidak pernah. Apakah kalian menyaksikan aku pusing menghadapi kenyataan? Tidak pernah. Memang tidak pernah. Nah kalau begitu aku Tuhan dong. Kemudian dia mengaku Tuhan dan kemudian menyiksa siapapun yang tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Kemudian ada 7 pemuda itu yang menyelamatkan diri masuk ke dalam gua dan dijaga oleh seekor anjing. Itulah Ashabul Kahfi. Nah, kenapa sampai tergelincir sedemikian parah si Raja Dagnios itu? Karena dididik dengan adanya kenikmatan-kenikmatan terus. Jadi ya, harus selang-seling. Walaupun selang-seling, biasanya Allah Ta'ala mendidik itu lebih banyak dengan manisnya ketimbang penderitaannya. Lebih banyak manisnya. Coba dihitung-hitung kan, pasti lebih banyak sehatnya kita itu. Pasti lebih banyak manisnya. Hanya sesekali Allah Ta'ala itu mendidik dengan kegetiran, dengan penderitaan. Hanya sesekali saja. Hanya sesekali saja. Makanya ada seorang penggawa kerajaan ya. Si raja itu menemukan sebuah maja ya. Jadi buah maja, menemukan buah maja. Karena maja pasti pahit, karena maja pahit. Nah, tapi si raja ini nggak tahu rasanya buah maja itu enak apa tidak, nggak tahu. Tapi kalau dilihat luarnya itu kan menggiurkan itu. Tapi karena belum mengalami, maka harus ada orang yang rela untuk menjadi uji coba dulu.
Nah, itu bilang kepada seorang penggawanya, itu fulan, coba kau rasakan, nanti gimana rasanya kabarkan kepadaku. Dibelah buah maja itu sama punggawa sang raja. Setelah dibelah, dimakan. Terus bilang gimana? Mantap, mantap. Ketika ditanya oleh raja, gimana? Mantap beneran? Sangat mantap raja, mantap sekali. Dirasa, dimakan oleh raja, kemudian apa bilang? Betul-betul kurang ajar kamu ya. Wong getirnya begini, pahitnya begini kok dibilang mantap. Sebentar raja, jangan marah terlebih dahulu, kata sang punggawa itu. Selama sekian tahun saya mengabdi di sini dan saya dikasih terus imbalan-imbalan, kenikmatan-kenikmatan. Apakah dengan hanya merasakan yang getir, yang pahit sekali saja saya harus jujur? Dan kalau diakumulasikan kan tetap nikmat, tetap nikmat. Jadi saya bilang nikmat kepada raja, itu penghormatan saya kepada raja, bahwa apalah artinya getir hanya satu kali saja dibandingkan kenikmatan yang tak terhitung. Coba sekarang pastikan siapa yang dewasa, siapa yang kanak-kanak. Jadi gitu loh ya. Jadi akumulasinya itu yang kemudian kita nilai. Tetap jauh lebih enak. Wong kita dibikin ada saja, dibikin mengalami hidup saja, itu kenikmatan kok. Ketimbang tidak dibikin, coba. Kita tidak bisa menyaksikan kehidupan yang bergemuruh ini. Tidak bisa. Oh, mending ada, walaupun seperti apapun keberadaannya. Kan mending gitu. Jangan kemudian ikut-ikutan seorang aktivis yang mengatakan bahwa nasib paling baik adalah tidak dilahirkan. Wah, gaya toh. Tidak dilahirkan gimana? Oh, dilahirkan enak sekali kayak gini kok. Terus nikmat yang kedua paling beruntung adalah dilahirkan tapi mati muda. Wah, enggak lah. Itu hanya kata-kata. Wong ketika ada pandemi banyak orang mati, ketakutan juga kok. Ketakutan juga kok. Enggak keluar-keluar. Kenapa? Takut virus. Wah, kalau tidak ada apa-apa ya ngomongnya tinggi-tinggi. Jadi Allah Ta'ala itu Rabbana bimala bisil imkan. Allah itu mendidik kita dengan berbagai macam kemungkinan yang kita temui. Jadi karena itu ketika kita berjumpa dengan apapun, kondisi-kondisi apapun, pastikan ini adalah cara engkau mendidikmu ya Allah, mendidikku ya Allah. Cara engkau mendidikku. Nah, malah bisul imkan itu al-mufdi yang mendorong bitab'i dengan adanya tabiat ilal khudlan kepada kehinaan wal khusran terhadap juga kerugian. Jadi ya, adanya tabiat-tabiat dalam kehidupan ini biasanya itu mendorong siapa saja untuk mengalami kehinaan dan kerugian. Maka karena itu kemudian agar tidak mendorong kita tabiat itu kepada kerugian, kepada adanya kehinaan, maka kita wajib membekali diri dengan adanya kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi kepatuhan itu merupakan kilas balik dari dorongan tabiat, dari dorongan nafsu untuk menjerumuskan kita kepada kehinaan. Jadi kilas baliknya itu, perlawanannya itu adalah kepatuhan. Itulah sebabnya ya, orang tawaf itu putarnya ke kiri. Ke kiri. Berarti apa? Berarti melawan hukum jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kanan. Itu waktu kefanaan. Waktu kehancuran. Wa ma yuhlikuna illad dahr, kata orang-orang jahiliyah dulu. Tidak ada apapun yang menghancurkan kami kecuali perjalanan waktu. Jadi dengan perjalanan waktu itu sesuatu yang semula belum lahir menjadi lahir. Tapi dengan perjalanan waktu pula semula yang lahir itu kemudian memasuki wilayah kematian. Jadi adanya malabisul imkan itu mendorong kita ya, dengan tabiat kita, dengan hasrat kita, dengan nafsu kita kepada adanya kehinaan dan kerugian. Tapi ketika kita berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, maka diberikan kekuatan kepada kita untuk melawan segala dorongan yang menjadikan kita rugi. Jadilah kita kemudian beruntung.
Jadi logika untung rugi itu dipakai dalam agama kita agar menjadi jelas bahwa Allah Ta'ala itu mau menggiring kita semua kepada keberuntungan, bukan kepada kerugian. Wa ilaika, dan kepadamu ya Allah, ya hadiyal kul, wahai Tuhan yang memberikan petunjuk kepada semuanya, la ilaha ghairika, dan tidak kepada selainmu, illa ghaira, karena sesungguhnya tidak ada yang lain maka besertamu. Jadi ya, jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu, wujud itu, yang mutlak itu tunggal ya. Apa yang disebut sebagai selain Allah, hakikatnya tidak ada loh. Coba, apa ada memang yang selain Allah secara hakiki? Tidak ada. Oh, wujud kita semua pinjaman dari wujudnya. Jadi tidak betul-betul yang lain sebenarnya. Tidak betul-betul yang lain. Sama seperti ombak atau gelombang samudra. Itu memang ya, itu bukan samudra, tapi itu juga tidak terpisahkan dari samudra. Jadi apakah betul disebut sebagai yang lain samudra, ombak dan gelombang itu? Enggak juga, sebab kalau tidak ada samudranya, enggak ada juga ombaknya dan gelombangnya itu. Jadi apakah ada apapun yang disebut sebagai selain Allah Ta'ala itu tidak ada kok. Tidak ada. Jadi dari sekarang pastikan, oh kalau begitu wujud itu tunggal, ada itu tunggal kalau begitu. Jadi sangat mudah untuk memahami wahdatul wujud. Konsep adanya keesaan wujud itu sangat mudah sebenarnya. Keilaikah, kepadamu al-masir, kembali, fil i'adati, dalam kembali, an syaitanil imkan, dari berbagai macam adanya setan di dalam kemungkinan. Jadi apa itu setan? Kekuatan yang membuat kita jauh dari Allah Ta'ala. Jadi kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kembali kepada hadiratnya itu jangan menunggu kelak di hari kiamat. Jadi sekarang itu harus kembali. Sebab kalau tidak kembali sekarang di dunia, maka dipaksa kembali di akhirat. Kalau dipaksa di akhirat, dibakar dulu itu. Jadi ilustrasinya seperti orang-orang tua yang memiliki anak-anak itu loh. Orang tuanya udah bilang, "Cong, kalau main sebelum adzan maghrib sudah pulang. Jangan sampai adzan maghrib itu masih di jalan, apalagi masih di rumah temannya. Jangan sampai." Nah, si kacung itu enggak mau mendengarkan kata-kata orang tuanya. Sampai maghrib ditunggu enggak datang, sampai isya enggak datang, berangkat orang tuanya bawa pendungan. Mau pulang? Jadi dipaksa pulang itu. Jadi kita itu jangan sampai dipaksa pulang dengan mengakui Allah Ta'ala baru kelak di akhirat. Jangan. Sekarang kita harus sudah patuh gitu loh. Biar tidak kembalinya itu terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa itu kan nggak enak itu, sebab sudah tidak ada jalan lain. Tapi kalau dengan sukarela, oh itu kenikmatan. Itulah sebabnya kalau ada seorang pemuda itu ya paling maksimal 40 tahun ya, katakanlah begitu ya, 40 tahun. Tapi ada definisi yang sampai 45 tahun masih pemuda. Kalau ada pemuda yang tekun mendekat kepada Allah Ta'ala, oh dijamin itu. Dijamin mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Wah, anak muda kok sergap begitu. Anak muda sudah ngerti kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Wah, itu pasti luar biasa ya itu. Pangkatnya luar biasa itu kalau ada anak muda seperti itu. Tapi kalau sudah suaranya gemetar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, memang sudah semestinya seharusnya sering tekun salat berjamaah itu loh. Kalau sudah gemetar-gemetar seperti itu. Nah, yang anak-anak muda, nah itu baru mengagumkan. Termasuk di antara 7 golongan orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan apapun selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.